Saya akan cerita sedikit ya, kita ngomongin kepemimpinan. Kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan itu kan sesuatu yang menarik ya, dan gak ada habis-habisnya gitu. Pada suatu saat di momen pertemuan orang tua wali murid gitu, kebetulan waktu itu ada penerimaan murid baru dan saya termasuk bagian dari situ. Di dalam kelas itu ada sekitar 21 orang. Dari 21 itu semua ditanya oleh pihak sekolah. Anaknya seperti apa, kesehariannya seperti apa, begitu. Kemudian dari 19 orang yang sudah ditanya, itu mereka semua yang disampaikan itu adalah kekurangan atau hal yang kurang baik bagi anak, sebagian pada gurunya. Saya berpikir, ini bagaimana sebagai orang tua, atau bahkan bagaimana seandainya mereka ini menjadi pemimpin di dalam sebuah organisasi, kalau cara pandangnya aja seperti itu. Akhirnya di saat itu saya dapat giliran di nomor 20 saya. Nah, saya katakan, Hanum gitu ya, katakanlah ya, sebut anak saya, mereka udah hebat. Mereka mempunyai kreativitas tinggi, mereka pede gitu ya. Saya sampaikan kekuatan itu. Nah, kalau kita cara melihatnya kekurangannya, yang ada ya akan gak tumbuh gitu. Nah, teman saya yang nomor 21 juga demikian. Dia mengatakan bahwa anaknya hebat, anaknya ceria gitu. Karena kalau kita menjadi seorang pemimpin, apalagi di dalam, kita mulai dari keluarga ya gitu. Kalau kita melihat anak kita adalah memang dia potensi, itu ya kita akan dapat memotivasi dan membimbing dia dari kekuatan itu seperti apa gitu. Nah, kalau hal itu kita tarik ke dalam sebuah organisasi, bagaimana seorang leader dalam melihat anggota timnya itu. Bayangkan, kalau seorang leader hanya melihat kekurangannya terus, mungkin kalau dilakukan sebuah coaching, dilakukan sebuah pertemuan gitu ya dengan anak buah, yang ada udah bete. Kalau perlu gak mau ketemu lagi gitu. Karena apa? Yang ada akan melabel, yang ada akan mengingat kekurangannya mereka. Jadi gak ada baik-baiknya saja. Makanya dikatakan bagaimana seorang leader ini harus mengerti betul kekuatan potensi anggota timnya, sehingga seorang leader ini mampu memunculkan, mengembangkan gitu. Jadi tidak perlu takut kalau anggota timnya itu jauh lebih hebat daripada kita sebagai seorang leader gitu. Jadi cerita ini saya sedikit saja bahwa sebagai orang tua itu, anak-anak yang ada itu harus diyakini bahwa mereka adalah orang-orang hebat. Mereka adalah yang unik, tapi kunci bagaimana kita bisa memunculkan keunikan dan kehebatan itu. Jangan sampai kita hanya melihat kekurangannya terus berharap disampaikan kepada pihak sekolah, sekolah suruh merubah yang gak bagus jadi bagus. Itu sudah konsepnya ya kurang pas gitu ya. Tapi bagaimana kekuatan yang ada, kehebatan yang ada itu bisa dimunculkan supaya jauh lebih baik, tapi kekurangan itu kita manage supaya itu tidak menjadi penghambat mereka untuk menjadi orang-orang hebat di masa depan.